Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kelahiran secara sesar dan apa itu penyakit Lozica. Jadi apa sih kelahiran sesar dan penyakit Lozica itu? Pengen tahu? Simak video berikut ini. Sesar merupakan tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan cara membuat sayatan untuk membuka dinding perut dan dinding uterus atau suatu histerotomi untuk mengeluarkan janin yang berada di dalam rahim ibu. Beberapa tahun terakhir, persalinan normal dianggap sebagai cara melahirkan yang sulit dan cenderung berbahaya bagi ibu bersalin dan bayinya. Sehingga metode SC pada sebagian masyarakat menjadi pilihan alternatif dalam metode bersalin. Metode persalinan SC pada masa lalu merupakan metode persalinan yang menakutkan, namun seiring perkembangan teknologi di dalam dunia kedokteran, kesan menakutkan tersebut mulai bergeser. Persalinan dengan metode SC memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan janin. Risiko yang dapat dialami oleh janin yang lahir melalui persalinan metode SC adalah kesulitan bernafas setelah lahir atau asfiksia. Epidemi kelahiran sesar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor medis. Komplikasi medis pada ibu atau janin, kelainan letak janin, atau masalah kesehatan lainnya dapat memperlakukan dengan cara operasi sesar. Lalu, yang kedua, pilihan pribadi atau medis. Beberapa wanita memiliki kelahiran sesar karena alasan pribadi atau medis tertentu, seperti pengalaman persalin sebelumnya yang sulit atau rekomendasi dari dokter. Yang ketiga, tingkat keselamatan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasi operasi sesar untuk meningkatkan keselamatan bagi ibu atau janin, terutama jika ada risiko komplikasi saat persalinan. Yang keempat, faktor budaya dan sosial. Faktor budaya atau sosial termasuk preferensi keluarga atau tren di masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kelahiran sesar. Cara mengatasi sesar, yang pertama, pilih dokter kandungan yang tepat. Saat menjalani pemeriksaan kandungan, konsultasikan dengan dokter terkait metode persalinan yang akan dipilih dan tanyakan anjuran apa yang bisa diikuti agar tidak perlu melahirkan secara sesar. Yang kedua, pelajari proses melahirkan normal sejak awal kehamilan. Di kelas kehamilan, Bu Wil akan diajarkan banyak hal persiapan persalinan normal, mulai dari tips menjaga kesehatan hingga latihan relaksasi dan pernapasan untuk menghadapi persalinan normal. Yang terakhir, menjaga kesehatan sebelum melahirkan. Menjaga kesehatan selama hamil, baik kesehatan fisik maupun mental, itu sangatlah penting. Data WHO menunjukkan bahwa peningkatan persalinan dengan metode sesar di negara-negara Asia terjadi pada tahun 2007 sampai 2008, yaitu 110 per kelahiran hidup. Hasil Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan kelahiran dengan metode persalinan sesar di Indonesia sebesar 17,6% dari seluruh jumlah kelahiran. Persalinan sesar di Bali memiliki proporsi terbesar kedua secara nasional sebesar 30,2% dari 67.385 kelahiran. Jumlah operasi sesar di Indonesia terjadi kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005 yaitu 51,59% per 100.000 kelahiran. Dan pada tahun 2006 yaitu ada 53,68% per 100.000 kelahiran. Selain itu, selama 20 tahun terakhir terjadi peningkatan proporsi operasi sesar dari 5% menjadi 20%. Persentase persalinan melalui operasi sesar di rumah sakit milik pemerintah berkisar antara 20 hingga 25% dari jumlah keseluruhan persalinan. Nah, sementara di rumah sakit swasta memiliki jumlah jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 80% dari keseluruhan persalinan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan operasi sesar meliputi lamanya persalinan, riwayat operasi sesar sebelumnya, preeklamsia, plasenta previa, kesulitan persalinan, kehamilan kembar, risiko janin, keterlambatan kelahiran, kelainan posisi janin, dan ketuban pecah dini. Apa itu virus Zika?
Virus Zika merupakan sebuah virus yang pertama kali ditemukan di Uganda pada tahun 1947. Virus ini merupakan virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Namun, sejak tahun 2007, wabah penyakit virus Zika telah tercatat di Afrika, Amerika, Asia, dan Pasifik. Dan ada pun beberapa gejala dari virus Zika seperti demam, meriang, mata menjadi merah, dan ruam pada mulut. Gejala penyakit Zika ini dapat berlangsung selama beberapa hari dan beberapa minggu. Penyakit ini sama juga dengan penyakit dengue dan chingu. Penyebab dari virus Zika ini adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk ini juga menjadi salah satu faktor penyakit demam berdarah. Di dalam virus Zika ini, setelah nyamuk menggigit manusia, maka ia akan hidup sangat aktif di siang hari dan dapat berkembang biak di luar maupun di dalam ruangan yang jaraknya sangat dekat dengan kita. Ada beberapa cara untuk mencegah virus Zika ini tersebar di manusia. Yang pertama, tetap berada di ruangan yang tertutup. Yang kedua, mengenakan pakaian panjang. Yang ketiga, mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dengan 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang keempat, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kelima, menggunakan obat nyamuk atau lotion anti nyamuk. Yang keenam, memilih perawatan pakaian dengan kandungan permetrin. Yang ketujuh, melakukan pengawasan jentik melalui program Juru Pemantau Jentik atau Jumantik. Yang kedelapan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, seperti olahraga yang rutin, serta mengonsumsi asupan nutrisi yang cukup. Beberapa studi sebelumnya menyatakan bahwa ditemukannya virus Zika bisa melalui serologi ataupun infeksi virusnya. Menteri Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa hingga saat ini memang belum ditemukannya infeksi virus Zika. Akan tetapi, sebagai negara Indonesia yang memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki potensi tinggi terhadap tersebarnya virus Zika. Untuk teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video dari kami. Bye-bye. Dadah. Lompat.